Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus. Ayat 18, yang menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara yang terkasih, firman ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, ya. Dan dia menyampaikan ini bagi Timotius, anak rohaninya. Dia berkata, ingatkanlah ya, karena pada waktu itu saudara terjadi pengajaran-pengajaran sesat di antara jemaat Tuhan dan begitu banyak orang yang coba mengacaukan. Dan Rasul Paulus mengingatkan ya kepada Timotius, dia mendesak Timotius untuk mengingatkan setiap orang percaya ya yang terpancing dengan hal-hal yang tidak berguna sehingga ada perdebatan-perdebatan di antara umat Tuhan pada waktu itu, ya hanya hal-hal kecil diperdebatkan saudara. Dan itu adalah hal-hal yang tidak penting sehingga akhirnya terjadi bersilat kata. Atau melakukan pembicaraan yang bodoh ya, yang tidak penting, membingungkan, tidak berguna, dan justru bahkan berbahaya. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan setiap kita untuk ya ingatkanlah dan pesankanlah, ini bukan hanya bagi Timotius ya dan juga jemaat pada waktu itu, tapi bagi setiap kita. Ya dikatakan sini, ingatkanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada kita semua di hadapan Allah, agar jangan kita ini bersilat kata, kata firman Tuhan, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya saudara, di sekeliling kita tuh sering kali ada banyak masalah, ada banyak peristiwa yang datang. Dan setiap masalah itu terkadang memancing kita untuk bersilat kata. Akhirnya kita terpancing masuk dalam sebuah perdebatan. Ya sering kali perdebatan terjadi antara orang tua dengan anak, ya suami dengan istri, bahkan siapapun bisa terjadi hal-hal yang sepele sebenarnya. Tetapi karena kita tidak peka, kita terus mengembangkan masalah-masalah itu sehingga terjadi saudara pertengkaran, hal-hal sepele sehingga bersilat kata. Ya kalau silat itu kan berarti pertarungan silat ya, tapi ini yang disilatin itu kata saudara. Artinya apa? Perang kata-kata. Ini sering terjadi di dalam keluarga, rumah tangga, bahkan sahabat dan siapa saja ya bisa terjadi bersilat kata. Jadi firman ini mengingatkan, ingatkanlah dengan sungguh-sungguh supaya kita jemaat ini tidak usah bersilat kata. Kalau tidak penting ya tidak usah dipersoalkan, hal-hal sepele jangan dipersoalkan. Hari-hari ini banyak-banyaklah kita berdoa saudara ya. Jangan biarkan hati kita tercemar, hati kita jadi kotor sehingga berbuah kepada kehendak kita. Sehingga kita menjadi juga orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Jangan mau mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak membangun saudara. Perkataan orang yang hanya menambah kefasikan. Ya perkataan orang yang datang ya yang kalau kita anggap itu tidak berguna, tidak membangun iman kita, tidak usah didengar apalagi ditanggapi. Apalagi jadi bersilat kata. Ya mari kita menjaga ya hidup kita. Nah pada zaman itu terjadi banyak perselisihan saudara karena banyak guru-guru palsu yang datang dan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat sehingga banyak jemaat yang ribut-ribut yang tidak ada artinya ya mengenai hal-hal kecil yang tidak penting. Karena itu firman Tuhan ya secara tegas ya untuk menyadarkan kita, mari kita meneliti apa yang kita dengar, mari kita meneliti apa yang kita perkatakan supaya kita tidak ya mempersoalkan hal-hal yang kecil itu tidak usah dipersoalkan sehingga terjadi perpecahan saudara ya. Usahakanlah dikatakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu untuk berterus terang memberitakan perkataan kebenaran.
Sebaliknya saudara, jika di antara kita terjadi, kita mendengar hal-hal yang tidak baik, ya jangan malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, sampaikan firman. Sekarang itu banyak orang yang berkata, Bu, tapi saya malu Bu kalau saya mengatakan firman depan keluarga saya. Nanti dipikir saya so rohani lah, saya so gini lah. Firman Tuhan berkata kita jangan malu. Kita semua terpanggil sebagai pekerja saudara. Ya, kita bisa menasihati anak kita dengan firman. Ya, kita bisa menasehati bahkan mungkin orang tua kita dengan firman. Jangan malu kepada siapa saja, sampaikan asal itu kebenaran, kita harus berani menyampaikan. Ya, daripada kita bersilat kata dan lain sebagainya, tapi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ya, pertama-tama mari kita mengejar ya kelayakan, mari kita mengejar perkenanan Tuhan, menjadi layak di hadapan Tuhan saudara. Ya, kalau kita mau layak di hadapan Tuhan tentunya kita harus menjaga perkataan, sikap, tingkah laku kita semuanya saudara. Agar kita layak, setelah kita layak baru kita sampaikan kebenaran. Ya, ketika ada orang terlibat di dalam perpecahan atau apapun, mari kita menjadi penengah yang menyampaikan kebenaran. Ya, meluruskan apa yang tidak lurus saudara ya. Apalagi soal fitnah saudara, kita harus belajar untuk ya sungguh-sungguh kita bisa ya menegaskan kata-kata kebenaran dan tidak sebaliknya. Ya, seringkali kita terpancing untuk memfitnah orang. Ayat 16 berkata, ya tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Hindari omongan yang kosong yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Kalau kita berjumpa, biarlah kita mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, bukan yang lain. Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, yang menambah kefasikan. Orang kalau suka omongan yang kosong, tidak suci, jadi tambah fasik, saudara. Ya, jadi kita biarlah sama-sama boleh terus ya introspeksi diri hari-hari ini. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, ya. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kelayakan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menghindari omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jangan omong sesuatu yang tidak suci, jangan omong sesuatu yang tidak baik, tidak kudus.